Siang hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian tentang pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan adalah satu isu yang sangat vital dan sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kitab Hosea mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Kemudian di kitab Daniel pernah dikatakan juga bahwa banyak orang akan menjadi murtad karena iblis, tetapi hanya orang yang mengenal Allahnya, dia yang akan bertahan, dia yang akan bertindak, bahkan dia yang akan bergerak, saudaraku. Dan kemudian di kitab Yohanes, di surat Yohanes, dikatakan bahwa Yohanes ceritakan semuanya tentang Yesus, tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu kehidupan sebagai orang percaya atau kehidupan sebagai orang Kristen sebenarnya bukan sebatas masalah bagaimana kita hidup beragama, saudaraku. Tetapi lebih daripada itu, hidup sebagai orang percaya adalah bagaimana kita memiliki satu kehidupan yang mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Ibaratnya demikian, kenapa pengenalan akan Tuhan itu sangat penting banget. Setiap kita punya papa mama, punya orang tua, kehidupan kita akan menjadi sehat atau tidak, itu sangat tergantung bagaimana pengenalan kita akan orang tua kita. Kalau kita memiliki pengenalan yang salah tentang papa mama kita, oh papaku jahat, papaku kejam, papaku pilih kasih misalkan. Maka jangan heran kalau kehidupan kita pun menjadi sangat tidak percaya diri, kita menjadi putus asa, kita nggak punya tujuan, sekolah asal-asalan, hidup berantakan, dan kita menjadi seorang pemberontak, saudaraku. Tetapi kalau kita punya pengenalan yang benar tentang papa mama kita, oh papaku mengasihi, dia sangat memelihara hidupku, dia sangat mencintai aku, maka kita juga akan menjadi satu pribadi yang kuat, kita akan menjadi pribadi yang baik, kita punya tujuan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Pengenalan yang kita punya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Nah, suatu kali ketika Joshua dan teman-temannya sudah mulai meninggal, di kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa muncul sebuah angkatan yang baru, yaitu angkatan yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan untuk orang Israel. Siapakah angkatan yang baru? Tentunya angkatan yang baru ini adalah keturunan daripada Joshua dan rekan-rekannya. Joshua dan rekan-rekannya mungkin punya cucu cicit yang gawatnya, karakteristiknya tidak mengenal Tuhan, saudaraku. Apa akibatnya karena tidak mengenal Tuhan? Akibatnya adalah lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan timbul akibat ketiadaan pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekali lagi, kekristenan bukan sebatas masalah bagaimana kita hidup beragama, tetapi kekristenan adalah bagaimana kita mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Dia. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan kalau kita tidak kenal Tuhan. Mungkin kita hanya menyanyi, mungkin hanya mengikuti ibadah, tetapi kita hanya hadir, mengikuti sebuah acara sampai selesai. Kita tidak akan bisa melayani Dia dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan, saudaraku. Kita nggak akan melayani Tuhan dengan baik. Pengenalan adalah sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan ini. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya mengenal Tuhan, saudaraku. Suatu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta, di mana Bapak Ibu bisa baca di kitab Matius 25, ayat yang ke-14 sampai
30. Suatu kali ada seorang tuan yang ingin pergi ke luar negeri. Dan kemudian dia panggil hamba-hamba yang dia bisa percaya. Dan kemudian hamba-hamba ini dititipin asetnya. Ada yang dititipin 5, ada yang dititipin 4, dan ada yang dititipin 5, 2, dan 1. Yang menerima 5 segera mengerjakan dan kemudian menghasilkan laba, cuan 100%, menjadi 10. Yang 2 melakukan hal yang sama, cuan menjadi 4. Dan yang 1 tetap 1. Disimpan, tidak dicuri, tidak dikorup, ya hanya disimpan saja. Tetapi tuannya ketika datang, dia berjumpa dengan yang 5 melipat gandakan menjadi 10, dia bilang, hai hamba yang baik dan setia. Demikian juga kemudian yang 2, Tuhan juga bilang, hai hamba yang baik dan setia. Yang 1 disimpan saja, Tuhan bilang, hai hamba yang jahat dan malas. Kira-kira lebih baik menerima 5 atau 2 atau 1, Bapak Ibu? Ya, kenapa mereka memiliki sikap yang berbeda? Salahkah yang punya 1 hanya disimpan saja? Kira-kira salah enggak? Enggak hilang. Disimpan. Enggak dicuri. Enggak dikorup. Enggak diapa-apain. Salah enggak? Ya, dan kemudian yang menyimpan 1 ketika dikatakan, hai engkau hamba yang jahat dan malas, dia berusaha berargumentasi. Dia berargumentasi, dia bilang, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak nabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Nih, terima balik talentamu. Kira-kira yang benar tuannya atau hamba yang 1 talenta? Kira-kira yang benar siapa, saudara? Ya, apakah tuannya kejam? Bahkan mungkin, wah dia iri hati, kenapa aku diberi 1? Kenapa aku tidak diberi 5? Ya, kenapa aku tidak diberi 2? Tuhan nggak fair, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak baik, dia adalah Tuhan yang kejam. Nah, hati-hati Bapak Ibu, coba kita belajar memahami perikop ini. Perikop ini itu adalah kisah tentang tuan dan hamba. Kalau tuan dan hamba berarti adalah pebisnis dan karyawannya. Ya, pebisnis dan karyawannya. Ada seorang pebisnis yang akan pergi, taruhlah ke Jepang selama 5 bulan. Dan dia panggil karyawannya. Tentunya yang dipanggil semua karyawan atau karyawan yang bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, setuju ya? Dipanggil karyawan yang bisa dipercaya. Dan diserahin asetnya untuk sementara waktu. Jaga ya asetku. Nah, ada satu yang dikasih asetnya yaitu kamu jaga kantor dengan baik, ya kan? Aku tinggal 5 bulan, jaga kantor dengan baik. Setelah tuannya pergi, kantornya ditutup, digembok, saudaraku. Selama 5 bulan. Sebaiknya kalau pulang gimana? Kalau tuannya pulang. Halo, benarkah yang dilakukan hamba itu? Karyawan itu? Kantornya ditutup, digembok. Supaya apa? Supaya nggak ada yang hilang. 1 pun nggak ada yang hilang. Digembok kantornya. 5 bulan. Bahkan dijaga sama dia. Supaya tidak ada maling datang. Itu perbuatan yang baik. Saudara paham? Paham kisah saya? Paham ya? Kira-kira bagaimana? Halo, ya. Saya pinjam kemarin, saya suka dengan Doni, spontan dia bilang, ya kan? Ya, Doni adalah seorang pengusaha dari Papua, ya kan? Ya, sebetulnya orang Surabaya sih.
Nggak tahu, dia sekarang disebut orang Papua. Nah, dia punya toko di Papua, dia sedang ke Surabaya, taruhlah ke Surabaya 1 bulan. Tokonya pasti diserahin kepada pegawainya. Lalu sama pegawainya digembok tokonya selama Joni di Surabaya. Selama 1 bulan. Supaya apa? Supaya nggak ada yang hilang. Pak, lapor, nggak ada yang hilang di toko ini. Ya kan? Bahkan bank-bank pun nggak ada yang hilang. Ya kan? Semuanya saya jaga. Nggak ada maling yang masuk. Kira-kira kalau Doni datang ke Papua dan lihat tokonya disegel, digembok sama karyawannya, apa yang akan dia lakukan? Dan saya senang sekali dia spontan bilang, oh tak polisikan karyawanku. Saudara paham ilustrasi ini? Yang Yesus katakan. Makanya Yesus bilang, hamba yang dapat 1 talenta ini, engkau jahat dan engkau malas. Kenapa engkau jahat dan engkau malas? Dari mana dia bisa punya perilaku yang seperti ini? Dia bisa punya perilaku seperti ini karena dia tidak mengenal tuannya dengan baik. Pengenalan yang salah akan tuannya membuat dia bertindak salah terhadap tuannya. Kenapa saya sebut pengenalan yang salah akan tuannya? Dia bilang bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Tuannya nggak baik. Ya kan? Tuannya nggak baik, bahkan mungkin tuannya nggak fair. Coba kita lihat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Dia panggil, kalau dipanggil pasti karyawan khusus yang dipanggil. Hanya yang dipercaya. Dan kenapa hanya yang dipercaya? Karena mau dititipin asetnya. Kalau engkau dipercaya dan engkau dititipin aset, berarti dia baik nggak sama kamu? Halo? Baik. Dia baik, teman-teman. Contoh deh, engkau mau ke Jepang sekali lagi 5 bulan. Engkau berani nggak titip rumahmu kepada sembarang orang? Engkau akan milih nggak? Kasihan ya orang itu Bambung nggak punya rumah luntang-lantung. Aku mau pergi 5 bulan. Udah deh, kamu daripada kamu Bambung 5 sini masuk aja di rumahku, kamu jagain ya rumahku. Berani? Jujurlah. Engkau akan milih kan? Engkau akan milih orang, saudaraku. Milih orang yang engkau tahu, engkau punya hubungan yang baik dengan dia. Sehingga engkau berani mempercayakan asetmu kepada orang lain, saudaraku. Tuhan ini adalah Tuhan yang baik. Nah, problemanya adalah kenapa yang dititipin 1 talenta punya image yang buruk terhadap tuannya. Apalagi apakah 1 talenta itu seberapa sih, saudaraku? 1 talenta itu kurang lebih 1.000 uang emas atau 30 kg perak atau 6.000 dinar. 1 dinar itu upah harian pekerja. Taruhlah sekarang aja di Indonesia upah harian pekerja di tahun ini anggaplah 150.000. Kalau 150.000 berarti 1 talenta dengan uang sekarang kurang lebih 900 juta, saudaraku. Banyak atau dikit? Banyak. Ya. Dan 2 talenta berarti 1,8 miliar. 5 talenta berarti 4,5 miliar. 5 menjadi 10 berarti menjadi berapa? 9 miliar. Ada yang berani di sini dititipin 4,5 miliar dan harus balik menjadi 9 miliar? Loh, kalau ada yang berani nggak apa-apa, angkat tangan. Mungkin kita bisa titip semua. Tapi harus balik loh ya. 4,5 miliar menjadi 9 miliar. 1,8 miliar menjadi 3,6 miliar. Saya rasa kalau 4,5 miliar menjadi 9 miliar, kira-kira kerjanya kayak apa Bapak Ibu? Kita akan betul-betul kerja mati-matian ya. Karena normalnya 1 tahun bisa menghasilkan berapa persen? Ya mungkin 10, ada yang 20, ada yang 30. 30 aja udah kerjanya gila-gilaan, betul ya? Nah apalagi kalau 100% Bapak Ibu. Satu kali saya pernah kumpul, saya sangat senang sekali karena itu membekas banget buat saya.
Satu kali saya kumpul dengan profesional muda dan kemudian saya ajak mereka hitung-hitungan tentang talenta. Dan kemudian saya challenge mereka, ayo lebih baik kamu berani menerima berapa talenta. Udah kok satu aja cukup kok, dia bilang. Ya, kenapa satu aja cukup? Karena ternyata kalau balik 100% susah. Susah. Hitung-hitungan bisnis susah, dia bilang begitu. Udah satu talenta aja cukup deh. Kalau kita tidak punya pengenalan yang benar, Bapak Ibu, kadang kita terjebak dalam respon yang salah. Mungkin kita iri hati. Berapa sering kadang kita iri hati kepada orang yang kelihatannya punya banyak. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mencintai aku, kenapa? Karena aku cuma dititipin 1. Bayangkan dia dititipin 5. 5 balik jadi 10, 4,5 miliar balik jadi 9 miliar. Itu gila-gilaan kerjanya. Nah, coba kita lihat, ketika pengenalan yang salah akan Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang kejam, maka akan menghasilkan pola pikir yang salah. Hamba itu bilang, Tuhan menuai di tempat di mana Tuhan tidak nabur dan memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ketika pola pikirnya salah, maka cara pandangnya salah. Udah deh lebih baik talenta ini kalau gitu tak sembunyiin aja supaya gak hilang. Cara pandangnya salah. Sehingga mentalitasnya pun buruk. Dia malas, dia gak ngapa-ngapain. Seringkali orang Kristen didrive oleh kemalasan. Pinginnya gak ngapa-ngapain tapi mendapatkan hasil berlimpah-limpah, saudaraku. Efeknya adalah tindakannya gak ngapa-ngapain. Pengenalan kita yang salah akan Tuhan, kalau kita nggak hati-hati, kadang kita punya pola pikir yang salah tentang Tuhan. Pola pikir yang salah tentang Tuhan akan membawa kita memiliki cara pandang yang salah tentang Tuhan. Cara pandang yang salah tentang Tuhan, kalau kita nggak hati-hati, mentalitas kita rusak, Bapak Ibu. Dan akhirnya kita do nothing. Kita nggak ngapa-ngapain. Pinginnya hidup kita berdasarkan iman. Kenyataannya hidup kita didrive oleh kemalasan. Contohnya aja, kalau kita bilang bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik di semua waktu, Tuhan itu baik di semua kejadian, atau Tuhan itu baik kalau hidupku enak. Kira-kira kita punya pola pikir yang mana, Bapak Ibu? Tuhan itu baik di semua waktu. Tuhan itu baik di semua kejadian di hidupku. Atau Tuhan itu baik hanya kalau hidupku itu enak. Kalau hidupku tidak enak, berarti Tuhan baik enggak? Kadang pola pikir kita yang membuat kita susah untuk beriman. Kalau Tuhan itu baik, sebaiknya kita diberi Tuhan Yesus atau diberi mercy. Pilih mana Bapak Ibu? Kalau Tuhan itu baik, Yesus itu lebih dari cukup, atau aku butuh tipe 500. Kalau Tuhan tidak kasih tipe 500, Tuhan not good. Meskipun konon katanya kita harus beriman, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi seakan-akan itu nggak cukup. Tuhan, engkau nggak cukup baik Tuhan. Kenapa nggak cukup baik? Aku sudah nangis, aku sudah jengking berbagai macam versi, tapi rumah kecil aja aku nggak punya Tuhan. Kurang apa lagi Tuhan? Saudaraku, kadang ketika kita nggak memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan, makanya jangan heran kalau kita pun juga susah memiliki cara pandang yang benar. Karena hidupku buruk, maka Tuhan pasti tidak mengasihi aku. Tuhan pasti tidak sayang sama aku. Kita punya cara pandang yang salah. Karena Tuhan tidak sayang aku, wah mentalitas kita menjadi rusak, saudaraku. Aku nggak mau ke gereja, aku nggak gereja-gereja lagi, aku malas nggak mau dan lain sebagainya. Dan kita mulai hilang dari Tuhan. Sengaja menghilang. Persis seorang anak kecil ketika tidak dikasih permen oleh papanya, aku mau minggat dari rumah gara-gara nggak dikasih permen.
Halo. Jangan ada yang begitu ya. Karena kebetulan di sini banyak yang teenager juga. Ya. Kira-kira kalau gak dikasih permen, dia ngancam papanya, aku mau minggat dari rumah ini, papa gak sayang aku, mama gak sayang aku. Kira-kira gimana? Dibukain pintu gak? Halo papa mama. Hati-hati saudaraku. Kadang kita ingin memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan. Tapi biarlah itu membuat kita juga memiliki pola pikir yang benar tentang Tuhan. Kalau Yesus adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita, berarti itu sudah lebih daripada cukup. Bukan masalah saya dapat rumah, bukan masalah saya tidak dapat rumah. Bukan. Hati-hati dengan flexing rohani, saudaraku. Jangan sampai kita terjebak kena flexing rohani. Saya bekerja 3 tahun, masih nyicil motor. Dia enak, kerja baru 2 bulan sudah beli mobil. Wah, kita cemburu, kita iri, dan kemudian kita menyalahkan Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Jangan kita terjebak menjadi hamba yang punya 1 talenta itu. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Caranya kita mengenal Tuhan dikatakan demikian. Samuel belum mengenal Tuhan. Kenapa Samuel belum mengenal Tuhan? Karena firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dari sini kita bisa belajar bahwa bagaimana cara mengenal Tuhan. Kita hanya punya 1 source yang terpercaya, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Kita harus suka untuk membaca firman Tuhan, saudaraku. Kita harus suka untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena dari situlah kita mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Dan kemudian berikutnya, menurut 1 Yohanes, ada 3 tingkatan pengenalan. 3 tingkatan pengenalan ini, level pertama disebut sebagai anak-anak. Hai anak-anak, apa kriterianya? Engkau mengenal Bapa. Sekali lagi pengenalan akan Bapa itu penting banget. Persis seperti seorang anak mengenal orang tuanya. Kalau seorang anak tahu orang tuanya itu sangat mencintai dia akan kangen pulang ke rumah enggak? Iya, dia akan kangen untuk pulang ke rumah. Karena dia sadar bahwa orang tuanya sangat mencintai dia. Tetapi kalau dia punya pengenalan yang keliru tentang papa mamanya, waduh, aku minta permen gak dikasih, aku minggat. Dia mau gak pulang ke rumah? Mungkin dia gak mau pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah nunggu kalau dia sudah mulai kelaparan. Baru dia akan pulang ke rumah. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa papa mamanya gak sayang dia. Tapi kalau dia berpikir bahwa papa mamanya sayang dia akan punya kerinduan untuk pulang ke rumah. Dan kemudian kriteria, hai engkau orang-orang muda, dikatakan kau kuat, firman Allah diam di dalam kamu dan engkau telah mengalahkan yang jahat. Makanya orang percaya jangan pernah takut berhadapan dengan setan, Bapak Ibu. Ya, yang punya hak untuk berhadapan dengan setan itu bukan Pak Pendeta. Tapi semua orang percaya kita punya hak berhadapan dengan setan, Bapak Ibu. Gunakan hakmu dengan baik. Ya, untuk berhadapan dengan setan, Saudaraku. Ya. Karena kita semua punya hak untuk itu. Ya. Jangan merasa, aduh harus Pak Pendeta yang berhadapan dengan setan. Setan itu tidak lihat kartu pendeta, saudaraku. Ya, dia hanya lihat jati dirimu. Karena engkau adalah orang-orang muda yang telah mengalahkan yang jahat. Makanya gunakan hakmu dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan, Bapak-bapak, apa kriteria Bapak? Karena engkau mengenal dia yang ada dari mulanya. Mengenal apa? Mengenal Bapak. Makanya begini, pengenalan itu tidak akan pernah berhenti. Mungkin waktu kecil engkau susah memahami papamu. Tapi ketika engkau mulai kuliah, engkau mulai bekerja, engkau mulai paham, oh kenapa dulu papa begini? Saya jadi ngerti. Pengenalan itu mengalami pertumbuhannya, Bapak Ibu. Makanya Yohanes menarik banget, dia bilang, anak-anak engkau kenal Bapak.
Dan orang dewasa, bapak-bapak, kalau sudah jadi bapak-bapak, dikatakan engkau mengenal dia yang ada dari mulanya. Nah makanya ini ada beberapa hal untuk kita belajar mengenal bapak, saudaraku. Yang pertama adalah bapak itu mengasihi. Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Tuhan itu mengasihi. Kalau Tuhan itu mengasihi, berarti ada masanya enggak Tuhan tidak mengasihi? Enggak ada, Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu mengasihi, bahkan kitab Yohanes bilang begini, Allah adalah apa? Kasih. Kalau Allah diidentifikasi sebagai kasih, berarti sangat tidak mungkin untuk dia tidak mengasihi. Karena dia diidentifikasi sebagai mengasihi. Seperti kalau begini loh, seperti kalau anakmu kenal, oh papaku itu sabar. Berarti sepanjang pengenalannya dia, papanya itu sabar atau jahat? Sabar. Kalau anakmu bilang, oh papaku itu sabar, berarti sepanjang pengenalannya, kamu dikenal sebagai papa yang sabar, titik, saudaraku. Demikian juga kalau Allah adalah kasih, berarti Tuhan itu mengasihi. Meskipun mungkin kita sempat jatuh dalam dosa, cepat balik, saudaraku. Kenapa cepat balik? Karena dia adalah Bapa yang mengasihi. Jangan merasa sombong, saudaraku. Oh, saya harus menguduskan diri saya dulu. Gak bakal bisa, tak jamin. Karena yang bisa menguduskan kita itu darah Yesus, bukan usaha kita, Bapak Ibu. Makanya kalau kita jatuh dalam dosa, udah deh gak usah sombong gitu loh. Gak usah sombong. Kalau kita sadar, balik aja sama Yesus. Balik, cepat balik. Kenapa? Karena dia menyucikan, dia menguduskan, dan dia mengasihi kita. Suatu kali Tuhan Yesus juga bilang, jangan kamu khawatir. Kenapa jangan kamu khawatir? Karena Bapamu itu memelihara. Jadi Bapa memelihara itu bukan masalah kita kaya atau miskin. Jangan terjebak. Oh kalau kita kaya berarti Bapak memelihara. Nah terus yang miskin gimana? Apakah berarti Bapak nggak memelihara? Bapak memelihara, Bapak Ibu. Bapak memelihara itu bukan masalah kaya, bukan masalah miskin, bukan. Bapak memelihara, kita menjadi cukup, kita bisa hidup sampai hari ini. Itu Bapak memelihara, saudaraku. Nah makanya kita jangan sampai terjebak, kita punya pola pikir. Oh kalau aku susah makan, berarti Bapak nggak memelihara. Bapak memelihara. Percayalah saya pernah di titik itu berkali-kali Bapak Ibu. Dan saya belajar punya pola pikir yang benar. Enggak, Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Lu tapi kamu susah makan. Iya, tapi Tuhan memelihara. Tuhan memelihara. Dan saya bisa lihat sampai hari ini. Tuhan memelihara. Kemudian juga dikatakan Tuhan itu kasih tujuan. Bahkan dikatakan dia membentuk setiap kita. Tuhan itu membentuk. Makanya kita harus punya pola pikir yang benar. Kalau kita mengalami kesulitan, jangan buru-buru ngancam seakan-akan Tuhan tidak mencintai. Tuhan itu membentuk kita, Tuhan itu proses kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya rupa Kristus itu makin nyata atas hidup kita. Makanya miliki pola pikir yang benar. Sehingga kalau kita kesulitan, kita punya cara pandang yang benar. Apa cara pandang yang benar? Aku harus hadapi kesulitan ini. Sulit, iya sulit. Tapi aku harus hadapi kesulitan ini. Kenapa aku harus hadapi kesulitan ini? Supaya aku mengalami pertumbuhan dalam semuanya dan rupa Kristus makin nyata. Selama 2 minggu kemarin ini, saya sempat mengalami pergumulan sebuah penyakit yang saya belum pernah alami. Sejak dari saya kecil, saudaraku. Sejak dari saya kecil, sampai hari ini, saya belum pernah mengalami penyakit yang saya alami dalam 2 minggu ini. Panik. Wah, pikiran saya sudah mulai macam-macam. Mungkinkah ini cancer, mungkinkah ini, dan lain sebagainya. Tapi saya belajar saya tidak mau ke dokter karena panik. Saya bukan bilang kita nggak butuh dokter loh ya. Saya hanya bilang, saya tidak mau ke dokter hanya karena panik. Saya cuma belajar Tuhan, apa ini yang harus saya alami Tuhan? Dan Tuhan cuma ingetin, ayo belajar kembali beriman.
Kan sudah lama kamu tidak menghadapi penyakit. Ayo belajar lagi beriman. Oke Tuhan. Ya karena saya pernah menghadapi penyakit yang paling serem buat saya itu 2007. Ya 2007. Wah itu penyakit yang paling serem buat saya. Dimana saya sudah hampir give up, Tuhan terserah kamu deh, cabut-cabut aja, enggak ya enggak gitu. Ya, dan puji Tuhan di situ menang. Terus beberapa bulan yang lalu juga, ya puji Tuhan sampai hari ini survive, kita bisa ketemu Bapak Ibu. Ya, dan lalu saya ngadepi sesuatu yang lain lagi. Saya cuma belajar, Tuhan apa yang harus saya pelajari Tuhan? Saya tidak mau menyalahkan Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya begini, Tuhan itu mengubah roh kita 100%. 100% roh kita berubah, itu Tuhan yang bekerja. Jiwa kita berubah itu hasil kerjasama antara firman Tuhan dan komitmen kita untuk berubah, Bapak Ibu. Jadi selama kita tidak berkomitmen untuk berubah, percayalah jiwa kita tidak akan pernah berubah. Jiwa berubah adalah kerjasama antara firman Tuhan dan kita berkomitmen untuk berubah. Untuk tubuh, 100% tanggung jawab kita. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah tubuhmu. 100% tubuh, ini tanggung jawab saya. Tuhan bisa mengintervensi nggak? Bisa. Tuhan bisa mengintervensi, tiba-tiba mujizat dan kita sembuh, Bapak Ibu. Bisa. Tetapi Tuhan bukan jongosmu. Kita nggak olahraga, kita nggak jaga makan, kita hidup sembarangan, pokoknya sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Nah Tuhan ini jongosmu atau kita yang jongosnya Tuhan gitu loh. Kan? Tubuh itu 100% tanggung jawab saya. Saya harus jaga dengan baik. Kalau sudah di batas kemampuan saya dan Tuhan sembuhkan, itulah baru mujizat Bapak Ibu. Tapi kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus punya pola pikir yang benar. Jangan bentar-bentar menyalahkan Tuhan. Kalau kita nggak punya pola pikir yang benar, sebentar-sebentar kita akan salahkan Tuhan. Kenapa hidupmu begini-begini? Ya Tuhan yang salah, Tuhan tidak berkati aku. Padahal kita yang malas. Saya sudah dapat 1 rumah, kenapa Tuhan tidak berkati aku? Loh, terus harusnya bagaimana? Ya dapat 2 rumah dong. Setelah 2 rumah, bagaimana cara kita berdoa supaya Tuhan memberkati? Minta rumah yang ke-4, ya. Yang ke-4, yang ke-5, dan seterusnya, ya kan? Ya, hidup kita didrive oleh ketamakan, Bapak Ibu, ya kan? Ya, bukan lagi oleh iman. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Kita harus punya pola pikir yang benar tentang Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan benar, punya pola pikir yang benar tentang Tuhan, cara pandang yang benar, sehingga mental kita pun benar, saudaraku. Dan kita bisa bertindak dengan benar apa yang seharusnya kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, berbicaralah Engkau lebih banyak lagi kepada kami. Nyatakan isi hatimu, nyatakan kehendak-Mu kepada kami. Biarlah kami hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.